Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman pajak di momen pajak ya, di channel momen pajak. Baik, kesempatan kali ini kita akan melihat sebuah aplikasi yang sangat bermanfaat ya untuk instansi pemerintah. Di instansi pemerintah ini bisa instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa. Jadi ya semua instansi yang menggunakan dana pemerintah itu sangat membantu sekali dalam melaksanakan administrasi perpajakan atau menghitung pajak ya khususnya. Tapi di sini baru dulu untuk penghitungan PPh, tapi paling tidak ini sudah cukup membantu bagi instansi pemerintah dalam hal ini bendahara ataupun siapapun yang akan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan menggunakan anggaran pemerintah. Nah, ini alamat webnya ya. Silakan Bapak Ibu nanti saya tulis di deskripsi. Silakan nanti di di copy kemudian masuk ke web ya. Kemudian ditulis di webnya, kemudian kita enter. Nah, Bapak Ibu, di sini sudah ada sebuah aplikasi ya yang dibuat oleh teman-teman pajak ya. Tapi ini bukan bukan aplikasi yang resmi, tapi memang ya sangat membantu sekali bagi instansi pemerintah dalam menghitung PPh-nya, khususnya PPh. Jadi memang ini masih dalam proses tahap pengembangan. Nanti mungkin penghitungan PPh juga akan masuk, tapi sekarang masih dalam dalam penghitungan untuk PPh saja. Nah, bagaimana untuk eh, me- menghitung pajaknya ya? Jadi kan kadang instansi pemerintah itu bingung ya, ini pajaknya berapa, kemudian tarifnya berapa. Nah, di sini kita akan membuat sebuah simulasi ya, semua simulasi ketika misalnya bendahara ingin melakukan belanja. Jadi belanja ini kan nanti ada beberapa jenis. Jadi nanti langsung saja misalnya kita ingin melakukan belanja barang atau belanja jasa, belanja sewa atau belanja konstruksi. Nah, ini tinggal kita pilih saja. Jadi misalnya kita nih di sini akan melakukan pembelian jasa ya, katakanlah nanti kita ingin membeli jasa servis misalnya seperti itu. Nah, kita klik saja di belanja jasa. Kemudian di berikutnya. Nah, nanti akan ada pertanyaan lagi. Silakan pilih jenis layanan yang diberikan penyedia jasa. Jadi ini mempermudah kita untuk menghitung pajaknya nanti. Jadi kan nanti ada pilihan nih. Jadi jasa yang akan kita lakukan itu apakah jasa terkait pekerjaan konstruksi ya, misalnya renovasi, instalasi, konsultasi, konstruksi dan sejenisnya, atau ada jasa terkait penggunaan harta, misalnya sewa mobil, mesin fotokopi dan sejenisnya, atau ada jasa lain misalnya jasa catering atau jasa servis kendaraan, jasa yang kesehatan, jasa manajemen, jasa konsultasi dan konstruksi dan sebagainya. Jadi ini memudahkan sekali ketika kita ingin menentukan tarif pajak atau menghitung pajaknya, khususnya pajak PPh-nya. Nah, di sini nanti kita tinggal pilih saja nih, misalnya kita sewa mobil ya, sewa mobil, kemudian kita klik berikutnya, kemudian nanti akan ada pertanyaan lebih lanjut. Jadi tadi misalnya termasuk sewa ya, misalnya apakah sewa tanah, sewa kapal. Jadi kita tadi kan sewa kendaraan ya. Kita pilih aja sewa kendaraan dan berikutnya. Nah, kemudian nanti setelah itu akan ada pertanyaan lagi ya, karena memang ketika kita akan melakukan transaksi, khususnya seperti saya itu kan akan ada beberapa kemungkinan ya. Apakah wajib pajak yang akan kita lakukan transaksi tersebut sudah memiliki surat keterangan sebagai WP yang dikenai PPh yang bersifat final ya bagi WP yang memiliki peredaran bruto tertentu dengan adanya surat keterangan PP 55 tahun 2022 ataukah dia ada SKB pemotongan PPh pasal 23. Apakah ada surat pernyataan yang menyatakan bahwa peredaran bruto atas penghasilan dari usaha yang WP adalah pemotongan itu tidak melebihi 500 atau tidak menyerahkan surat-surat di atas. Jadi tidak ada keterangan sama sekali. Jadi ini ya diserahkan kepada wajib pajaknya apakah memiliki surat-surat seperti ini. Karena kalau ada surat-surat seperti ini, ya kemungkinan dia tidak dipotong PPh pasal 23-nya. Jadi kalau tidak ada, ya kita tinggal misalnya tidak menyerahkan surat-surat di atas. Kemudian kita pilih lagi lanjut. Nah, kemudian ketika kita akan
membayar ya, ini kita menggunakan apa nih? Apakah menggunakan uang persediaan, apakah menggunakan langsung, ataukah menggunakan kartu kredit pemerintah ya? Contohnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan langsung nih, langsung, dan kita klik lagi berikutnya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, apakah wajib pajak tersebut itu sudah memiliki NPWP? Ya, tentu saja harus memiliki NPWP ya, ataupun juga memiliki NIK atau orang pribadi, ataukah dia orang luar negeri. Jika misalnya dalam negeri, punya NPWP di berikutnya. Jadi kalau ini ya dia harus dipastikan dia sudah punya NPWP ataupun untuk orang pribadi dan punya ini. Apakah sudah menyerahkan NPWP, transportasi di Dukcapil? Ya ini untuk memastikan bahwa dia memang sudah NPWP-nya sudah padan. Hanya ya, kemudian berikutnya. Nah, nanti akan ada penjelasan nih. Jadi atas transaksi ini, stasiun pemerintah memotong PPh pasal 23 sebesar 2%. Jadi ini tidak termasuk PPN-nya. Kemudian kita harus memastikan bahwa ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah ya. Oleh pemerintah bahwa kita harus membuat bukti potong identifikasi ya. Jadi tidak hanya untuk buat SSP saja, tetapi seharusnya dan memang kewajiban kita sebagai pemerintah adalah membuat bukti potong. Nah, bagaimana buat bukti potong? Yaitu di web aplikasi DJP online di e-Bupot Unifikasi. Itu harus dilakukan juga. Jadi tidak hanya membuat SSP-nya saja, tapi juga harus buat bukti potong. Kemudian melaporkan bukti potong tersebut dalam SPT masa Unifikasi instansi pemerintah. Jadi ada dua hal yang harus dilakukan setelah menghitung, kemudian yang membuat bukti potong, harusnya membuat bukti potong dulu, kemudian eh, apa namanya baru menghitung atau membuat atau menghitung ya ini istilahnya untuk awal dulu ya, awal untuk menghitung nanti baru baru setelah itu kita buat bukti potong ya. Jadi sesuai dengan pengumuman Direktur P2 Humas bahwa dalam hal karena merupakan orang pribadi yang tidak memiliki NPWP namun menyerahkan NIK yang telah diadministrasikan oleh Ditjen Dukcapil jadi memang NIK-nya itu resmi serta telah terintegrasi dengan sistem administrasi DJP telah padan maka tidak dikenai pemungutan PPh lebih tinggi. Ini dasar hukumnya. Nah, ini contoh contoh kasusnya. Jadi contohnya misalnya sebuah instansi pemerintah melakukan rental mobil ya. Kemudian untuk keperluan penjemputan delegasi asing misalnya dan seterusnya ada tagihan sebesar 40 juta tidak termasuk PPN ya. Jadi ini kita abaikan dulu PPN-nya. Jadi tuan dan suara tersebut tidak memiliki dan tidak menyerahkan surat keterangan PP 55 namun memiliki NPWP. Nah, maka atas tagihan tersebut instansi pemerintah harus memotong PPh selalu 3 sebesar 2%. Jadi 40 juta dikali 2% sebenarnya 800.000. Jadi tadi setelah dapat penghitungannya, kemudian pastikan untuk buat bukti potong unifikasi dan melaporkannya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ini untuk mempermudah kita lah dalam eh, memastikan bahwa ketika kita akan melakukan suatu transaksi, ya itu eh, PPh-nya berapa, kemudian di sini ada contoh contoh kasusnya seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi silakan ya teman-teman instansi pemerintah bisa mencoba ya aplikasi ini karena di sini sudah cukup lengkap ya bagaimana instansi pemerintah itu akan melakukan pembelanjaan. Jadi sudah jelas sudah ada belanja barangnya, bisa juga belanja sewa atau belanja konstruksi. Jadi semuanya akan semacam ada pertanyaan ya sehingga memudahkan kita khususnya instansi pemerintah dalam menghitung pajaknya atau khususnya juga bisa sebagai pembelajaran ya sebagai pembelajaran. Jadi kita coba satu lagi ya. Jadi di sini misalnya yang sering instansi pemerintah kan itu misalnya belanja barang. Belanja barang, kemudian berikutnya. Nah, kita pastikan lagi di sini apakah AWP yang akan kita tempat rekanan kita itu sudah apakah ada surat keterangan ini sama surat keterangan mengenai PPh bersifat final atau surat keterangan PP 55 ataukah ada surat keterangan bebas atau ada surat pernyataan. Jadi ini untuk orang pribadi. Nah, ini ya ini kita tidak perlu meminta ya, tapi memang harusnya wajib pajaknya sendiri yang yang aktif untuk menyerahkan ini kalau memang dia merasa sudah memiliki ini dan tidak ingin dipotong. Nah, misalnya kalau tidak ada lagi ya kembali tidak menyerahkan surat di atas. Kemudian berikutnya, dan di sini baru ada keterangan barang apa yang akan kita kita beli ya. Karena memang atas pembelian barang itu cukup cukup bervariatif ya. Karena ada beberapa barang yang mungkin tidak dikenakan.
Jadi kalau misalnya termasuk yang di sini BBM, pemakaian air dan listrik, kemudian barang bos, kita dengan dana bos, itu tidak dikenakan. Nah, tapi kalau selain ini, berarti barang yang lainnya. Berikutnya, dan tadi sama, apakah menggunakan UP atau LS atau kartu pemerintah. Misalnya kita menggunakan uang persediaan saja ya, ini kan beda. Nah, kita belanjanya itu melalui apa? Apakah melalui online ya, melalui aplikasi, atau langsung, rasanya di luar SIPP tadi. Kemudian langsung, misalnya pembelian langsung nih. Kemudian lagi, berapakah total nilai tagihannya? Jadi ini kita abaikan dulu PPN-nya karena ini di sini memang tidak memperhitungkan PPN. Jadi penentuan total tagihan ini didasarkan pada nilai DPP-nya yaitu harga sebelum ditambahkan PPN. Jika dalam tagihan kontrak mencantumkan secara tertulis bahwa nilai tagihan kontrak sudah termasuk PPN, ya maka kita mencari DPP-nya dengan rumus 100 plus 110. Jadi nilai tagihan yang sudah termasuk PPN. Nanti tagihannya itu sudah ada PPN di sana. Dan kan jika dalam tagihan kontrak tidak mencantumkan secara jelas bahwa harga yang tertulis sudah termasuk PPN atau tidak, maka sesuai dengan pasal 18 ayat 3 PP 42, PP 44 tahun 2022, harga yang tertera tersebut dianggap sebagai DPP-nya. Jadi tidak perlu menggunakan rumus. Jadi kalau tidak tercantum ya berarti itu saja DPP-nya. Nah, kemudian untuk belanjanya ini kan ada ketentuan jika memang di bawah 2 juta itu tidak dikenakan juga. Tapi kalau melebihi 2 juta ya dia dikenakan. Jadi kita memastikan dulu barang yang kita beli itu seperti apa. Misalnya tidak melebihi 2 juta. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, di sini sudah jelas. Ketika transaksi belanja itu di bawah 2 juta, maka tidak perlu memotong atau memungut PPh. Jadi ini bukan bukan pembayaran yang dipecah-pecah juga ya. Jadi misalnya untuk satu kesatuan pembelian seharga 5 juta kita pecah jadi 1 juta, 2 juta itu tidak. Tapi memang belanjanya itu ya hanya 1 juta. Seperti itu. Nah, ini contoh kasusnya yang masing-masing nanti akan ada ya. Ketika misalnya di sini contohnya membeli alat tulis dengan total nilai tagihan 2.090.000, harga sudah termasuk PPN dan ciri tersebut tidak memiliki surat keterangan. Nah, mengingat harga tersebut sudah ada PPN-nya, maka kita harus menghitung dulu DPP-nya. Maka instansi pemerintah harus mencari DPP dengan rumus tadi 100 plus 110 dikali 2.090.000 karena di sini dia sudah termasuk PPN. Nah, ternyata di sini DPP-nya hanya 1.900.000. Jadi di bawah 2 juta jadi tidak perlu membuat. Jadi seperti itu ya. Jadi silakan saja nih bendahara pemerintah mengeksplor ya, mengeksplor atau mempelajari seluruh jenis-jenis pertanyaan yang sering ditanyakan pemerintah, instansi pemerintah khususnya bendahara terkait dengan transaksi-transaksi yang akan dilakukan. Dan di sana sudah ada penjelasan dan sudah ada contoh kasusnya masing-masing sehingga akan membantu instansi pemerintah dalam menentukan tarif pajaknya, kemudian berapa pajak harus dibayar, tapi jangan lupa setelah itu harus segera dibuat bukti potongnya di e-Bupot unifikasi dan dilaporkan. Jadi ini sebagai alat bantu saja di awal ketika instansi pemerintah akan melakukan pembelanjaan terkait dengan penggunaan dana-dana pemerintah, baik pemerintah pusat ya, kementerian misalnya seperti itu atau pemerintah daerah ya, atau pemerintah daerah ini dalam hal ini provinsi, kemudian pemerintah kabupaten kota atau juga sisi pemerintah desa yang memang diberikan anggaran untuk mengelola keuangan keuangan desa yang memang sudah masing-masing yang sudah memiliki NPWP masing-masing. Baik, teman-teman instansi pemerintah, teman bendahara, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dicoba saja di webnya. Tadi ya, webnya itu tanya instansi pemerintah, tapi kalau di sini kan sudah berubah ya, karena memang dia dibuat dengan sebuah aplikasi. Mudah-mudahan bermanfaat ya, sehingga dapat membantu para teman-teman instansi pemerintah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik dan dengan benar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share kalau memang ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekali lagi, terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.